Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Ali Maksum kelas 1 yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mulai masuk belajar di pondok pesantren Krapyak yang tercinta ini. Pondok pesantren yang kita banggakan, pondok pesantren yang tempat menimba ilmu. Oleh karena itu perlu kita bersyukur pada Allah karena kalian bisa masuk di pondok ini, bisa belajar di pondok ini dengan para kiai, para guru yang tercinta ini. Nah, anak sekalian, sebagai mukadimah untuk mengawali saya mengajar anak sekalian, perlu saya mengenalkan diri. Kenapa? Dengan saling mengenal bisa saling menyapa. Oleh karena itu, sebelum saya mengajar pada kalian, perlu saya mengenalkan diri saya. Nama saya Jumari, alamat Karanggede, Gilang Harjo, Pandak, Bantul. Istri 1, anak saya cukup banyak, jumlah 40, tapi dihilangin nolnya jadi 4. Anak pertama alhamdulillah laki-laki, barusan selesai KKN. Yang kedua alhamdulillah belajar di pondok pesantren Krapyak ini kelas 3 aliyah. Yang ketiga kawan kalian semuanya, yaitu kelas 2 sanawiyah MTS Ali Maksum ini. Yang terakhir yaitu masih SD kelas 3. Nah, ini sekilas perkenalan keluarga saya. Saya juga santri, sama-sama santri seperti kalian. Saya nyantri di pondok ini, di pondok pesantren ini, di pesantren yang tercinta ini sudah lama. Sejak tahun 1981. Adik-adik belum lahir. Bahkan orang tuamu ada yang belum lahir. Sudah lama sekali. Saya juga seperti kalian, juga nyantri di pondok ini, juga melalui sanawiyah, aliyah seperti kalian. Sehingga sampai sekarang saya masih kerasan untuk pondok sini. Nah, ini sekilas sejarah saya dan keluarga saya atau pendidikan saya sebagai santri. Nah, anakku yang saya cintai, untuk kelas 7 ini saya mengajar pelajaran SKI. Apa itu SKI? Yaitu sejarah kebudayaan Islam. Kita sebagai santri perlu belajar sejarah Islam.
Kenapa? Kata Simbah Kiai Haji Ali Maksum almarhum Allah, beliau menyampaikan bahwa orang semakin banyak belajar sejarah, semakin luas wawasannya. Orang semakin banyak belajar sejarah, semakin panjang jangkauannya. Kenapa? Karena kita bisa mengambil contoh-contoh atau suri tauladan para tokoh terdahulu, sehingga kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya, bagaimana yang dilakukan para tokoh-tokoh terdahulu. Nah, anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, nah untuk pertama ini saya sampaikan sekilas tentang pelajaran yang akan kita kaji nanti, yaitu tentang pengertian sejarah atau pengertian SKI. Ini nanti kita kaji dalam bab pertama, yaitu pengertian SKI. Apa itu pengertian SKI? Bahwa pengertian SKI kalau kita rinci mengandung dari berbagai macam pengertian, termasuk pengertian sejarah, baik menurut bahasa maupun istilah. Kemudian pengertian kebudayaan, baik menurut bahasa atau istilah. Nah, selanjutnya yaitu pengertian SKI atau sejarah kebudayaan Islam, fungsi dan komponen sejarah. Kemudian kita kaji tentang tujuan dan manfaatnya belajar sejarah kebudayaan Islam. Kemudian nanti kita sering latihan-latihan. Nah ini ya, ini pengertian atau ringkasan atau resume tentang pengertian sejarah. Nah ini nanti bisa adik-adik baca ini, atau bisa adik-adik fahami. Pengertian kebudayaan, baik secara bahasa maupun secara istilah. Apa itu kebudayaan menurut bahasa? Apa itu kebudayaan menurut istilah? Dan dari mana asal kata budaya? Nah ini pengertian SKI. Bisa kita tunjuk berbagai macam peristiwa yang benar terjadi pada masa lalu sebagai hasil dari kegiatan penciptaan manusia berupa kepercayaan, kesenian, moral, adat, dan istiadat, dan disusun oleh ahli sejarah terjadi pada masa Islam, dipengaruhi oleh ajaran Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Nah ini fungsi sejarah, memperjelas atau mengurai suatu kejadian di masa lalu sehingga menjadi jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Komponen sejarah,
bahwa sejarah terjadi beberapa komponen, yaitu manusia, waktu, dan ruang. Komponen sejarah yaitu manusia, diantaranya manusia sebagai pelaku sejarah. Kemudian yang kedua, ruang atau tempat tinggal, di mana terjadi. Tiga komponen sejarah berkaitan dengan waktu. Sesuatu yang mengiringi proses atau aktivitas atau kegiatan manusia di dalam ruang. Itu kaitan waktu, kapan terjadi dan sebagainya ini. Nah, anak sekalian, selanjutnya tujuan belajar sejarah kebudayaan Islam itu apa saja tujuannya? Ini mengambil ibrah atau pelajaran berharga bagi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Kemudian meneladani tokoh-tokoh sejarah Islam, para ilmuwan muslim, para tokoh-tokoh Islam dalam sejarah, dalam keilmuan. Ternyata banyak orang-orang muslim yang menjadi tokoh, yang menjadi ilmuwan muslim. Kalau kita mau banyak belajar sejarah, akan kita temui beberapa tokoh Islam sebagai ilmuwan muslim. Kemudian manfaat belajar SKI. Ini banyak sekali manfaatnya, dapat mengetahui kebenaran dari sebuah peristiwa, dapat mengetahui kejayaan Islam di masa lalu, dapat mengetahui ilmuwan dan ulama Islam yang pernah ada, dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, dan menumbuhkan semangat dalam mempelajari Islam. Dengan belajar sejarah, maka kita akan semangat untuk mempelajari agama Islam. Nah, alhamdulillah adik-adik ini bisa masuk di pesantren ini, sehingga untuk belajar agama Islam lebih luas dibanding kalau hanya belajar di sekolah umum pada umumnya. Oleh karena itu perlu bersyukur kalian bisa masuk pesantren yang tercinta ini, sehingga bisa mendapat dua ilmu, baik ilmu umum atau ilmu agama. Oleh karena itu anak sekalian, kalian wujud bersyukurnya bisa masuk ini, mari anak-anak sekalian, agar belajar dengan tertib sesuai yang dicita-citakan dari rumah, sesuai tujuan dari rumah, yaitu belajar menimba ilmu di pondok ini, di pondok yang tercinta ini. Nah, semangat belajar, dijaga kesehatan, kebersihan, kesehatan, sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan tertib di pondok ini. Selamat belajar, selamat beraktivitas, selamat mengikuti pelajaran di pondok pesantren Ali Maksum yang tercinta ini dengan penuh kesenangan, kesemangatan,
keceriaan, kesehatan. Semoga kesuksesan ada pada diri kalian semuanya. Sukses selalu. Nah, anak sekalian, ini merupakan pertemuan pertama. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan runtut, dengan tertib. Baik, pada pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Besok kita ketemu pada hari berikutnya. Selamat belajar. Semoga sukses selalu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.